3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kata raksasa Wang Hongsheng, menuduh pengrajin tertinggi. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Ini minuman dingin tertinggi. Ya, Tuan Wanfa. Raja raksasa melangkah maju dan segera berkata, Tuan Kuil Sengong melanggar hukum. Belum lama ini, dia pergi ke dunia kuno untuk keinginan egoisnya sendiri untuk menghancurkan dua keluarga kuno, keluarga Xiao dan keluarga Ji, dan membunuh leluhur. Dari Xiao Hudao dan Ji Tianyao, melahap setengah dari kekuatan asli dunia kuno. Dengan dibukanya Raja Raksasa, pesan-pesan itu dengan cepat dikirimkan ke semangat semua orang kuat yang hadir melalui kota Renmeng. Meskipun banyak orang kuat pernah mendengarnya sebelumnya, mereka tidak tahu keseluruhan ceritanya. Pada saat ini, seiring dengan narasi Raja Raksasa, perilaku arogan dan sombong dari pengrajin tertinggi tercermin dengan jelas di benak setiap orang. Tuan Kuil Sengong, apa yang ingin kamu katakan? Maha Guru dari semua Dharma berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Tuan tertawa. Dia berdiri tegak. Dia hanya mencibir di depan mata orang. Jika kamu ingin menambahkan kejahatan, kamu tidak punya pilihan. Semua kekuatan yang hadir pada saat itu sangat jelas tentang situasi spesifiknya. Keluarga Yuan dan keluarga Ye di dunia kuno juga jelas tentang situasinya. Kamu bisa tahu jawabannya dengan bertanya. Wanfa adalah yang tertinggi. Anda juga yang tertinggi sekarang. Menurut peraturan Dewan Manusia, jika Anda menerobos yang tertinggi, Anda bisa menjadi anggota Dewan Manusia. Jika Anda ingin menuntut anggota Dewan Manusia, Anda harus memberikan beberapa bukti. Bagaimana Anda bisa membiarkan Raja Raksasa mengatakan beberapa kata di sini dan kemudian mencoba menghakimi saya? Apakah ide yang bagus bagi Anda untuk menjadi Dewan Ras Manusia? Kata tuannya sambil mencibir. Tiba-tiba, semua orang di lapangan terkejut melihatnya. Ini adalah karya besar. Itu sangat arogan. Faktanya, semua orang yang hadir juga mengerti bahwa orang-orang di belakang Dewa Tertinggi dan Dewa Tertinggi, termasuk penguasa Tianhe, semua tahu bahwa serangan Dewa Leluhur terhadap Dewa Tertinggi tidak hanya ditujukan pada Dewa Tertinggi, tetapi juga ditujukan pada orang lain di belakangnya. Bukti, mata Wanfa mencibir dingin, belum lagi siapa yang benar atau salah antara keluarga Xiao dan keluarga Ji, kamu membunuh Xiao Hudao, leluhur keluarga Xiao di dunia kuno. Kamu telah melanggar aturan Dewan Umat Manusia. Anda harus menjatuhkan mereka dan menghukum mereka dengan keras. Selain itu, ada Qin Chen. Maha Guru Wanfa memandang Qin Chen di aula utama. Sebagai dewa manusia, saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Saya sombong dan mendominasi di aula utama kota Renmeng, dengan sembrono menghina diaken dari kota Renmeng, dan bahkan menggunakan cara tercela untuk menjarah tripod persegi Dewa Roh dan Dewa. Dikatakan bahwa putra ini juga mendirikan paviliun candi di surga. Dia menempati surga tanpa izin dan melakukan perbuatan jahat. Dia memenangkannya pada saat yang sama. Wanfa berkata, dan tangannya yang besar menekan Qin Chengai. Ledakan, kekuatan mengerikan dari jalan surga turun dalam sekejap, dan nafas mengerikan dari jalan surga terjalin di langit, membentuk medan jalan surga yang menyesakkan, yang memenjarakan debu Qin dalam sekejap. Tidak. Pada saat ini, Qin Chen terkejut. Dalam persepsinya, hubungannya dengan alam semesta dan jalan surga menghilang, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tertutup. Bidang hukum. Itu adalah ranah tertinggi dari semua hukum. Di bidang ini, itu adalah bakat tertinggi dari semua dharma. Setelah digunakan, bahkan yang tertinggi tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana Anda bisa melakukannya pada murid surgawi yang bekerja hari itu? Banyak dari mereka terkejut. Mereka mengira itu akan menjadi perdebatan sengit. Bagaimanapun, kedua belah pihak kuat dan bermartabat. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa kedua belah pihak tidak mengatakan sepatah kata pun, dan partai tertinggi Wanfa dimulai secara langsung. Saya tidak ingin berdebat dengan pihak lain sama sekali. Saya hanya ingin menangkap yang paling kuat terlebih dahulu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Maha Guru Wanfa sebenarnya adalah dewa. Ini, apakah terlalu besar untuk menggertak yang kecil? Terkejut di hati saya dapat melihat bahwa serangan tertinggi Wanfa telah mencapai kepala Qin Chen. Wanfa adalah yang tertinggi.
Apakah kamu masih memiliki wajah saat melawan generasi yang lebih muda? Mahaguru juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mahaguru harus begitu sulit diatur. Dalam kemarahannya, dia langsung mendesak aula harta di kepalanya untuk membombardir Mahaguru. Wow, di hadapan orang yang begitu kuat seperti Mahaguru Dharma, Mahaguru tidak berani ceroboh sama sekali. Kekuatan rumah harta segera didorong secara maksimal olehnya. Dengan keras, saya melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya meledak dari aula harta karun karya suci, dan langsung bertabrakan dengan alam tertinggi Wanfa. Tiba-tiba, dua kekuatan mengerikan melonjak dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Dan, satu persatu, rantai itu dengan cepat menyapu ke arah yang tertinggi dari semua dharma. Dia tidak menyangka bahwa pengrajin tertinggi akan berani menyerangnya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pantas saja penguasa Tianhe tidak menang. Namun, bagaimanapun, dia adalah orang yang paling kuat di level atas. Dia tidak takut dengan keahlian tertinggi. Dia mencibir dan siap untuk bergerak. Dia melihat sosok yang menjulang di sampingnya dan berdiri dalam sekejap. Itu adalah dewa leluhur. Begitu sosok ini berdiri, semua orang di tempat kejadian berubah warna. Dewa leluhur, ini apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Tepat ketika dia terkejut, dia mendengar mata dingin dewa leluhur dan berkata, pekerjaan suci adalah yang tertinggi. Kamu sangat berani, bukan giliranmu untuk menjadi biadab di tanah dewan manusia. Ledakan, sebuah tangan yang mengerikan turun dari langit. Telapak tangan ini sangat luas sehingga menghalangi langit dan matahari. Pada saat yang sama, semua orang kuat di lapangan, termasuk orang yang paling kuat, merasa kesulitan bernapas, seolah-olah alam semesta akan runtuh dan kiamat akan datang. Boom, 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 boom. Bahkan penguasa Tianhe, yang dengan mudah tidak dapat ditangkap, diledakkan oleh dewa leluhur. Kuat, ini sangat kuat. Semua orang berubah warna. Dewa leluhur mundur dari pekerjaan tertinggi, dan kekuatan alam tertinggi dari semua dharma datang ke puncak kepala Qin Chen. Qin Chen meraung, dan pedang berkarat misterius muncul di tangannya. Dengan raungan, dia memotong pedang di bidang 10.000 dharma. Ledakan, cahaya pedang itu terang dan gila. Namun, di bidang Wanfa, tidak bisa menyebabkan terlalu banyak pergerakan sama sekali. Mahaguru Wanfa mencibir dan langsung menutupinya dengan tangan besarnya. Puff! Wajah Qin Chen memutih, dan bahkan Hao Tianzhen Jia tidak bisa menahan kekuatannya, jadi dia memuntahkan darah. Ini terlalu kuat untuk bersaing. Itu hanya surga. Saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Saya juga ingin melawan. Hari ini, Anda sombong di aula kota Renmeng. Sebagai anggota Dewan Manusia, saya akan menjatuhkan Anda dan menempatkan kamu di penjara manusia. Wanfa mencibir, dan wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia mencibir dan tangannya yang besar jatuh. Qin Chen akan ditangkap. Ledakan, seluruh aula kota Renmeng tiba-tiba bergetar hebat. Nah, yang tertinggi, siapa yang memberimu keberanian untuk mewakili Dewan Manusia? Kamu juga bisa mewakili umat manusia. Ledakan, sosok yang menjulang tinggi ini, seperti dewa, diproyeksikan dari langit yang jauh dan datang ke langit dan bumi dengan cepat. Betapa sosok surgawi itu. Hanya nafas, itu membuat seluruh alam semesta bergetar. Di kota Renmeng, ada nafas yang menyesakkan di mana-mana. Setiap orang mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah akan meledak. Bahkan yang paling kuat seperti Roh dan Master merasakan stagnasi kekuatan terkuat di tubuhnya, dan dia tampak terkejut dan marah. Ini adalah pemimpin yang kuat. Ledakan, sosok ini berkata sambil mencibir, dan datang dari kehampaan. Di kakinya, dia menginjak binatang besar, yang penuh dengan kekuatan ruang dan mengeluarkan nafas yang menjulang tinggi, seolah-olah bisa melahap galaksi. Ini adalah binatang yang hebat. Namun, dia diinjak-injak oleh sosok ini dan digunakan sebagai tunggangan. Yang tertinggi tanpa beban. Melihat sosok tersebut, semua orang yang hadir kaget dan berdiri satu persatu. Yang tertinggi dari Wanfa juga berubah warna, dan wajahnya menunjukkan rasa ngeri. Itu adalah yang tertinggi dari Xiao Yao. Bagaimana yang tertinggi dari Xiao Yao datang? Ketika dia terkejut, dia melihat bahwa di langit yang jauh, yang tertinggi tanpa beban tiba-tiba memberikan arahan, dan dengan raungan, dia melihat sebuah jari besar muncul di kehampaan. Di jari ini,
Ada rune aturan yang mengerikan, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi, dan menjadi yang tertinggi dalam sekejap. Yang tertinggi dari Wanfa meraung, bidang Wanfa. Ledakan, di tubuhnya, medan bergulir 10.000 hukum tersapu, dan dia tidak lagi peduli dengan debu dinasti Qin. Aturan 10.000 hukum melonjak, membentuk ruang lapangan yang tidak bisa diguncang sama sekali, menjaga langit dan bumi. Sungguh suasana yang kuat. Semua orang yang hadir, termasuk penguasa Tianhe, dapat merasakan bahwa bidang Wanfa, yang dibentuk oleh Wanfa tertinggi, telah mencapai situasi yang sangat mengerikan. Tampaknya aturan alam semesta ini benar-benar dihilangkan, membentuk dunianya sendiri yang unik. Jika Anda ingin menerobos, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, di wajah Xiao Yao, dia selalu tersenyum acuh tak acuh. Jari itu, dengan cahayanya yang mengalir dan sidik jari muncul, menekan bidang Wanfa dalam sekejap. Dengan letupan, bidang Wanfa meledak seperti gelembung sabun, seperti belalang yang menggadaikan gerobak. Kemudian menekan tubuh tertinggi Wanfa. Mustahil, Wanfa meraung, bang, dan mantel serta jubahnya langsung meledak. Seluruh orang itu langsung terkena jari ini dan meledak, meraung. Tubuhnya membentur kehampaan di bagian belakang, mulut terbuka dan darah menyembur dengan liar. Seluruh orang itu langsung tertekan dan terluka parah di tempat. Asal-usul Dharma tertinggi rusak, dan nafas sangat berkurang. Di bidang hukum, itu akan dipatahkan sama sekali. Anda, Wanfa menatap raja yang riang itu. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memuntahkan seteguk darah lagi. Mendesis. Seluruh adegan bergetar. Satu jari, orang atas teran, Wanfa, terluka parah. Adegan ini membuat semua orang yang hadir berubah warna dan membuat bulu kuduk berdiri. Apakah ini sangat kuat? Meskipun kita semua tahu bahwa dewa tertinggi dan leluhur yang riang adalah tokoh paling kuat dan terkemuka di Dewan Umat Manusia, kita tidak dapat membayangkan bahwa kultivasi seperti Wanfa yang tertinggi akan dikalahkan dengan satu gerakan. Bahkan, menilai dari keadaan Xiao Yao Supreme, itu sama sekali bukan upaya habis-habisan Xiao Yao Supreme. Apa hasilnya jika itu upaya habis-habisan? Apakah pembunuhan kedua adalah yang tertinggi? Semut tahi lalat juga ingin memblokir kursi ini. Xiao Yao mencibir, dan tanpa melihat ke arah Wanfa, dia hanya melangkah maju dan naik tahta. Yang tertinggi tanpa beban. Sang master tampak bersemangat dan penuh hormat. Semua orang berdiri dan tampak terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga melihat binatang buas yang mengerikan di kaki yang tertinggi tanpa beban. Mendesis. Tiba-tiba, mereka semua menghirup udara dingin. Apa yang mereka lihat, itu apa yang paling penting. Banyak orang kuat tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka menggosok mata mereka dan berpikir mereka salah. Ini benar-benar yang tertinggi dari zaman kuno virtual. Dewaku, kapan suku tertinggi menjadi tunggangan Xiao Yao tertinggi? Gila-gila, semua orang tercengang dan kaget, dan mereka hampir ketakutan. Itulah leluhur dari binatang luar angkasa kuno. Leluhur dari 100 ras teratas dalam daftar 10.000 ras di alam semesta, yang paling kuat. Dimasukkan ke dalam alam semesta, juga terkenal, keberadaan alam semesta Megatron, jentikan jari, dapat menghancurkan medan bintang yang kuat di puncak. Tapi sekarang, seperti burung puyuh, ia dikendalikan oleh supremasi tanpa beban, yang tak terbayangkan. Kenapa, tuan-tuan, kita semua di sini untuk mengadakan Dewan Rakyat? Xiao Yao jatuh di singgasana, duduk, tampak bangga dan mencibir. Tetapi jika Anda tidak sampai di sini, dapatkah Anda juga menyebutnya sebagai Dewan Manusia? Saya khawatir bukan hanya beberapa anak kecil yang tinggal di sana. Xiao Yao memandang dewa leluhur dengan jijik. Sombong, sombong, meremehkan. Ini adalah kesan pertama Qin Chen tentang yang paling riang, mengabaikan semua orang yang hadir. Yang tertinggi tanpa beban, kamu lancang. Ini adalah Dewan Umat Manusia, bukan tempat di mana kamu menjadi liar. Dewa leluhur tidak berbicara. Tetapi yang tertinggi di sampingnya tiba-tiba berdiri, dengan marah mencela dia, tampak marah dan meraung, dan kekuatan tertinggi padanya melonjak. Xiao Yao memberinya tatapan ringan. Tiba-tiba, ledakan, telapak tangan yang menjulang tinggi muncul di kehampaan dan menepuk langsung ke yang tertinggi. Yang tertinggi tanpa beban, kamu lancang. Yang ini meraung, kaget dan marah.
Ledakan. Di tubuhnya, napas tertinggi yang mengerikan muncul untuk menahan serangan tertinggi tanpa beban, tetapi napasnya baru saja naik. Dengan embusan, napas tertinggi tubuhnya segera tersebar. Pria tertinggi dan berkuasa langsung memuntahkan darahnya, dan segera terguncang. Tubuh ilahi bergetar dan hampir terbelah. Anda, yang tertinggi ini meraung. Begitu pemimpin yang riang muncul, dia terluka parah dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Diam, kamu di sini bukan untuk bicara. Xiao Yao memberinya pandangan mencemooh. Matanya tajam. Dalam hatinya, dia merasakan kekuatan maut datang. Seolah-olah dia akan berada di api penyucian di saat berikutnya. Dia terkejut dan marah. Tapi aku tidak berani bicara lagi. Dia merasa jika dia berbicara omong kosong lagi, dia bisa mati. Tenang, kamu terlalu lancang. Ini adalah dewan umat manusia, bukan tempat di mana kamu menjadi liar. Lancang. Di tempat kejadian, semua yang tertinggi berdiri, geram, dan mulai minum. Terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Begitu pemimpin tertinggi Xiao Yao muncul, mereka langsung melukai kedua pemimpin tertinggi, yang membuat mereka sangat marah. Semua orang berdiri. Semangat tertinggi. Ledakan. Seluruh kota Renmeng sedang booming. Di sisi lain, pasukan Tianzun di lapangan semuanya diam. Satu persatu diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tingkat konfrontasi ini tidak lagi dapat mereka ikuti. Jika kekuatan tertinggi dengan gegabah memasukkan diri mereka ke dalam pertarungan antara dewa leluhur dan penguasa yang riang, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Hahaha, lancang, liar, sekelompok orang ini, yang menatap dingin di depan mereka, memiliki postur tubuh yang santai, mata yang menghina, dengan sarkasme dan sikap dingin. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan di depan kami, hanya kalian? Selamat cibiran tertinggi. Anda, bukankah itu benar? Xiao Yao tertinggi berdiri di antara langit dan bumi, tatapan dingin pada sekelompok orang ini. Racun, buang, cibiran tertinggi Xiao Yao. Anda, beberapa leluhur di bawah komando dewa tertinggi, gemetar karena amarah, langsung keluar, dentuman, ledakan gas tertinggi, langit dan bumi bergetar. Mereka marah satu persatu. Yang tertinggi tanpa beban terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka tidak terkalahkan? Oh, aku berani berdiri. Hahaha, bukan begitu. Langkah tertinggi tanpa beban, momentum menekan, dunia ini, siapa yang kalah? Kesunyian, ya, siapa yang kehilangannya? Mereka semua memandang dewa leluhur. Xiao Yao mencibir tertinggi. Di zaman kuno, kekuatan gelap menyusup, berkolusi dengan setan Yuan, dan tiba-tiba menyerang 10.000 keluarga. Dalam perang itu, para iblis sudah siap, dan kekuatan teratas Terans, satu-satunya yang bisa melawan iblis, diserang untuk pertama kalinya. Langit dihancurkan, para pengrajin jatuh, dan pasukan top yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Namun, meskipun Terans sedang terburu-buru, banyak kekuatan top Terans putus asa untuk melawan iblis pada saat kritis, mencoba membunuh yang kuat dari klan kegelapan. Paviliun Pedang Tongtian, karya pengrajin, dan sekte Tianji telah jatuh satu demi satu. Itu adalah pengrajin yang merupakan leluhur Tianji, leluhur Paviliun Pedang Tongtian, dan orang kuat manusia top lainnya yang telah mendedikasikan diri mereka untuk masa depan alam semesta, mencegah invasi iblis dan kegelapan, dan mengalahkan serangan mereka. Bahkan, dengan kekuatan-kekuatan ini, mereka dapat mundur dengan aman. Jika mereka ingin melarikan diri, bagaimana setan bisa menghancurkan mereka? Tapi mereka memutuskan untuk mati, untuk menyelamatkan api untuk kita, untuk semua bangsa, untuk alam semesta. Lagu dan tangisan yang luar biasa. Suara Xiao Yao tidak nyaring, tapi seperti genderang perang. Itu terdengar di benak semua orang dan membuat pikiran semua orang bergetar. Mereka semua tampaknya telah kembali ke tahun-tahun yang luar biasa itu. Pengrajin tertinggi itu diam. Dia memikirkan saat iblis tiba-tiba mengambil tangan, dan pengrajin adalah nenek moyang iblis. Mereka berjuang dengan tegas untuk menyelamatkan kekuatan hidup umat manusia, dan akhirnya mati dalam pertempuran. Dia memikirkan pengrajin yang tak terhitung jumlahnya yang cukup kuat untuk membentuk tembok manusia dan bertarung sampai mati. Dalam perang itu, langit berbintang diwarnai merah.
Satu persatu, di bawah serangan tiba-tiba dari iblis, kekuatan besar dihancurkan, tetapi mereka bertempur sampai mati. Tragedi yang luar biasa. Tapi bagaimana denganmu? Xiao Yao menatap dewa leluhur. Mata dewa leluhur suram dan tidak bisa melihat ekspresinya, sementara wajah dewa tertinggi lainnya berubah. Xiao Yao mencibir, banyak kekuatan teratas Teran telah jatuh. Dewa leluhur, kamu hanyalah kekuatan teratas Teran. Apa yang kamu lakukan? Ada perubahan warna yang luar biasa. Li berkata, kekuatan surga orang dewasa Susen, menghalangi serangan iblis, bukankah itu sangat normal? Hahaha, hentikan serangan para iblis. Iya juga. Xiao Yao tertinggi tertawa, begitu banyak pasukan Teran telah jatuh. Jika nenek moyangmu tidak jatuh, aku tidak boleh mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa mengutukmu sampai mati, bukan? Lagi pula, ada beberapa kekuatan top lainnya dari Teran yang tidak jatuh pada saat itu. Pada saat itu, kekuatan gelap bekerja sama dengan iblis. Di bawah kematian banyak kekuatan top, Terans dikalahkan, tetapi mereka tidak harus memiliki kekuatan dunia pertama. Perang pada saat itu, langit runtuh, dan kekuatan utama Terans bergandengan tangan untuk melawan iblis, yang berlangsung selama tahun yang tak terhitung. Banyak anggota kuat dari aliansi Teran berperang melawan aliansi iblis dan kekuatan gelap. Setelah perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir ke sungai sampai iblis akhirnya mengakui bahwa perang telah gagal dan tidak menonjolkan diri. Masa kegelapan yang panjang, keputusasaan dan kerundewa, dalam konfrontasi dengan iblis. Ada banyak orang kuat yang melawan iblis dan jatuh, ribuan keluarga di medan perang, mayat di mana-mana. Pada awalnya, dewa leluhur Anda hanyalah kekuatan menengah atas pasukan Teran, tetapi ketika perang berakhir, dewa leluhur Anda telah menjadi pemimpin Teran, sarana yang baik. Tawa tertinggi yang bahagia. Dewa leluhur, yang tidak pernah membuka mulutnya, menatap matanya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, yang tertinggi tanpa beban, apa yang akan kamu katakan? Hahaha, saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan, Dewa leluhur, Anda menyebut diri Anda sebagai pemimpin umat manusia. Menurut pendapat saya, Anda sia-sia. Cibiran tertinggi Xiao Yao. Kamu apa yang kamu tahu, Dewa leluhur? Itu demi menjaga kekuatan kita. Di bawah perintah Dewa leluhur, ada kemarahan tertinggi. Sangat jarang bagi iblis dan kekuatan gelap untuk bersatu dengan kekuatan Dewa leluhur untuk mempertahankan begitu banyak kekuatan rakyat kita. Kamu, yang telah bangkit dari dataran rendah, tidak pernah berpartisipasi dalam perang dunia kuno. Apa bisa Anda katakan, kamu yang paling riang. Ketika kamu datang ke sini, itu akan menjadi waktu yang damai. Mengapa aliansi Teran dan aliansi iblis bisa menjaga kedamaian alam semesta? Itu bukan dewa leluhur. Salah satunya adalah yang tertinggi, mengom dan minum. Hemat tenaga. Hahaha, Xiao Yao tertawa terbahak-bahak. Ini kalimat paling konyol yang ku dengar hari ini. Matanya menyapu semua orang yang hadir. Memang benar saya naik dari alam bawah dan datang ke surga, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun tentang perang kuno selama jutaan tahun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya telah naik selama jutaan tahun. Jutaan tahun yang lalu, saat aku pertama kali datang ke dunia ini, aliansi Teran masih bertahan dan mundur. Siapa yang melawan invasi iblis? Siapa itu? Setan-setan yang terbunuh di medan perang dari 10.000 kelompok etnis ketakutan. Siapa itu? Dikejar setan membuat para setan kehilangan pasukannya. Siapa itu? Perang dengan nenek moyang Yuanmo telah menyelesaikan kedamaian semua kelompok etnis hari ini. Xiao Yao melihat sekelompok orang ini. Ini tempat dudukku, ini tempat tanpa beban tertinggiku. Dan pada saat itu, apa yang dilakukan dewa leluhur? Tolong beritahu aku. Xiao Yao berteriak dengan keras. Tiba-tiba, orang bijak agung di bawah komando dewa leluhur berubah warna. Semua makhluk surgawi lainnya yang hadir juga penuh perhatian. Memang benar bahwa semua ini adalah yang paling tanpa beban. Itu adalah kedatangan yang tertinggi yang riang, yang membebaskan Teran dari proses mundur, dan bahkan mulai menyerang iblis. Setan yang membunuh mereka sangat ketakutan sehingga mereka harus mematuhi perjanjian dan saling berhadapan.